Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Para jamaah dan juga pemirsa yang bisa menyaksikan pengajian ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Terbukti kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan negeri kita aman, dan tentu dalam keadaan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ketaatan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pahala yang kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Dan semoga semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita betul-betul kita syukuri, kita gunakan semaksimal mungkin untuk taat kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu terus berjalan dan tidak terasa sudah 80 tahun bangsa kita, bangsa Indonesia ini merdeka dari belenggu penjajahan. Tentu ini satu nikmat yang perlu kita syukuri, karena jelas ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, secara tegas dinyatakan oleh para founding fathers kita, para bapak pendiri negara kita, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa faktor yang utama kita bisa merdeka adalah karena rahmat Allah SWT. Baru yang kedua, karena kita memantaskan diri, yaitu dengan berikhtiar kita berjuang lawan penjajah, baik melalui perjuangan yang sifatnya militer dengan senjata, perjuangan yang sifatnya diplomasi, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain. Kalau kita flashback ke belakang, memang kalau hitung-hitungan kekuatan itu sangat timpang. Indonesia yang ketika itu dengan senjata rampasan yang terbatas dari Jepang, dengan kemampuan tempur yang juga terbatas, dengan personel terlatih yang terbatas, dengan senjata lainnya ala kadarnya, dengan bambu runcing dan lain-lain, menghadapi Belanda yang dengan tentara, dengan senjata yang lengkap, pesawat, tank, bom meriam, kapal laut, plus dukungan politik dari internasional. Maka secara hitung-hitungan itu sangat sulit untuk bisa menang. Ya, kalau dibuat perumpamaan seperti misalnya kalau sepak bola PSIM harus melawan Real Madrid gitu. Kira-kira siapa yang mau jagoi PSIM? Karena peluangnya ya ada, kalau dalam bola itu ada peluang menang ada, tetapi kan kecil. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi ketika Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya
urusan Allah itu adalah ketika dia mengendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi, fayakun, maka terjadilah. Ya. Maka akhirnya Indonesia bisa merdeka, ya, yang diproklamasikan oleh dua proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, 80 tahun yang lalu. Nah, tentu tadi seperti kami sampaikan sebelumnya, kemerdekaannya harus disyukuri. Yang pertama, tentu disyukuri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian itu kufur, inna adzabi lasyadid, maka sungguhnya adabku sangat pedih. Ya. Maka kita bersyukur dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dulu kalau kita flashback sebelum proklamasi itu kan ada Piagam Jakarta ya, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Tadi juga sudah kami sampaikan. Nah, ketika menyebutkan sila-sila Pancasila di Piagam Jakarta itu, pada sila pertama itu ada tambahan 7 kata. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ini yang edisi sekarang, Pancasila sekarang. Nah, dulu di Piagam Jakarta ini ada tambahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya. Tapi kemudian karena ketika itu ada keberatan dari sebagian bangsa Indonesia yang dari Indonesia Timur yang notabene mayoritas penduduk di sana itu non-Muslim, akhirnya kemudian para founding fathers kita yang mewakili umat Islam, para ulama yang ada di BPUPKI kemudian berlapang dada menghilangkan itu, sehingga sekarang sila pertama hanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita flashback tadi, kenapa kok ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya? Karena para founding fathers yang para ulama kita, ya diantaranya ada Kiai Wahid Hasyim, ada siapa yang dari Kauman itu Ki Bagus Hadikusumo. Nah, mereka sangat paham bahwa di antara bentuk kesyukuran kepada Allah adalah tadi dengan menjalankan syariatnya. Ya. Maka ini perlu dimasukkan, perlu diingatkan, perlu ditekankan agar bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam setelah merdeka kemudian betul-betul mengugemi itu gitu. Ya. Maka sengaja dicantumkan di Piagam Jakarta, tapi ala kulihal tadi kemudian dihapus. Ya. Jadi di antara bentuk syukur adalah ya, meskipun tadi kata-kata yang 7 itu hilang, tapi tetap kita ini di antara bentuk syukurnya adalah wajib menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Senyampang negara kita bukan negara yang secara formal menegakkan syariat Islam. Ya. Tetapi dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara ini dilandasi atas keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dalam konteks umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur yang pertama adalah bagaimana kita sebagai umat Islam, termasuk kita yang saat ini, adalah berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini bentuk syukur yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Allah ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, diisi dengan pembangunan, dengan upaya untuk menggapai kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan juga kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terkait yang kedua ini, ada satu ungkapan yang sering dijadikan jargon.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini diambil dari salah satu firman Allah dalam surat Saba ayat yang ke-15. Allah berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sungguh benar-benar telah ada pada negeri Saba di tempat tinggal mereka satu tanda kekuasaan Allah. Jannatani an yamini wa shimalin. Dua kebun yang ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Jadi dua kebun sebelah kanan, kebun lain di sebelah kiri. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah oleh kalian dari rizki dari Rabb kalian, dari Allah SWT, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang sering didengung-dengungkan, inilah impian kita. Goal dari bagaimana mengisi kemerdekaan secara ideal itu. Ya. Nah, dalam tafsir saya mengutip dari tafsir Sa'di, yang dimaksud baldatun thayyibatun itu adalah negeri yang rizkinya melimpah, bisa didapatkan oleh penduduknya dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Kemudian ada juga mufasir yang mengartikan bahwa negeri itu jauh dari wabah penyakit. Ada lagi yang menafsirkan negeri itu memiliki udara yang segar, yang suasananya sangat nyaman untuk ditinggali. Ya, kalau dalam konteks sekarang ya negerinya aman, ekonominya maju, politiknya juga stabil, pendidikannya juga maju. Ya, hal-hal yang ideal. Nah, wa rabbun ghafur, dan dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ayat ke-15 surat Saba ini, jadi negeri Saba ini ada di sekarang wilayah Yaman. Nah, disebutkan tadi bahwa tempat tinggalnya ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Nah, mereka tinggal di suatu tempat yang disebut Ma'rib. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, konon di negeri Saba itu, di Ma'rib itu, dulu ada Satun itu bendungan air yang sangat besar, ya, yang itu membendung beberapa anak sungai. Ya. Nah, kemudian di kanan dan kiri bendungan itu tadi yang disebutkan di ayat 15 tadi, ada dua kebun yang sangat subur, yang disitu ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang bermanfaat, tumbuh dengan baik, dan kemudian berbuah dengan baik, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari lembah tadi, atau dari bendungan tadi. Sehingga dengan dua kebun itu, ya, yang ini hasil dari pengairan air, karena tadi dibendung, sehingga airnya melimpah, kemudian dialirkan dengan teknologi pada saat itu, sehingga kebun-kebun itu teraliri air dengan baik, atau teririgasi dengan baik, sehingga menghasilkan buah-buahan yang banyak dan ya menjadi jalan rizki bagi penduduk Ma'rib atau negeri Saba pada masa itu. Nah, kemudian dikatakan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Nah, cuman sayangnya negeri Saba, ya, yang kita tahu negerinya Ratu siapa? Balqis, ya, dalam kisah dengan Nabi Sulaiman, ini tidak menyembah Allah SWT. Nah, disebutkan dalam tafsir Sa'di, maka diutuslah seorang rasul, ya,
Tidak dijelaskan siapa nama rasulnya. Apakah ini berkaitan dengan Sulaiman? Wallahu a'lam. Ya. Tetapi mereka kemudian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-16, fa'aradu, maka orang-orang Sabah ini kemudian berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami utus, kami datangkan untuk mereka banjir yang melanda mereka. Jadi bendungan yang tadi begitu hebat itu, ya, namanya juga teknologi manusia, ketika Allah menghendaki mudah saja akhirnya hancur, ya. Sehingga kebun-kebun yang tadinya tumbuh dengan baik kemudian hancur, ya. Dan disebutkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-16, wabadalnahum bijannataihim, dan kami ganti dengan dua kebun mereka, jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'im min sidrin qalil, ya. Jadi diganti oleh Allah dengan dua kebun, ya, di kanan dan di kiri waduk tadi yang hancur itu, yang memiliki buah-buahan yang pahit, ya, dan pohon asal yang nggak ada buahnya, dan juga sedikit dari pohon sider yang ini jauh sekali dengan kebun-kebun yang sebelumnya. Nah, kemudian ditegaskan oleh Allah di ayat 17, dzalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami balas mereka karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami memberikan balasan yang demikian itu, Allah menggunakan kata al-kafur, melainkan karena mereka ini sangat ingkar. Nah, ini termasuk bentuk balaghah dalam bahasa Arab, ya, al-kafur. Nah, kalau syakir itu orang yang bersyukur, kalau syakur, nah, itu orang yang sangat bersyukur. Nah, sama ini. Nah, di sini menggunakan kafur, berarti tidaklah Allah membalas yang demikian ini karena mereka, ya, kafirnya sudah kebangetan. Ya, walaupun kafir sedikit nggak boleh, tapi ini istilahnya penekanan. Nah, jadi ternyata karena kekafiran, karena kedurhakaan kepada Allah SWT, nikmat yang tadinya begitu luar biasa, ya, dengan mudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita kaitkan dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, tentu sangat relevan. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka pasti akan kami, kata Allah, bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, kan tapi kalau mereka itu mendustakan, fa'akhadnahum, maka akan kami azab mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi, maka syaratnya adalah amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa. Dan dalam konteks bangsa Indonesia yang mayoritas masih umat Islam ini, maka kalau pengen negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang berdaulat, negeri yang disegani, negeri yang makmur, negeri yang adil, maka syaratnya adalah tadi, amanu wattaqaw. Umat Islamnya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau di tengah-tengah suasana kemerdekaan ini kemudian banyak yang melontarkan pertanyaan, sebenarnya kita ini sakjane iki wis merdeka tenan apa urung? Ya. Dulu kita dijajah oleh bangsa asing, negara kita diduduki, ya, kita didikte, ya. Kekayaan alam kita diangkut ke
ke negerinya mereka, dijual untuk kesejahteraan mereka. Ya. Sekarang kita sudah merdeka, yang mimpin orang Indonesia, tetapi kita juga prihatin bagaimana banyak kekayaan alam kita dieksplorasi, alam kita yang begitu luar biasa. Ya. Ada minyak, ada batu bara, ada ya emas, nikel, dan begitu banyak, ada aluminium, ada boksit, ada timah. Ya. Semuanya dieksplorasi. Tetapi kita melihat bahwa masih banyak bangsa Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, lalu untuk siapa kekayaan alam tadi itu diolah? Hasilnya untuk siapa? Apakah tidak kembali kepada rakyat? Padahal jelas dalam pasal 33 ayat ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang versi sebelum di amandemen ya. Saya kalau yang sudah di amandemen itu nggak begitu hafal. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini konstitusi kita jelas seperti itu. Ya. Tapi ternyata ya belum terrealisasi dengan baik. Kita prihatin kalau baca media bagaimana korupsi masih begitu merajalela di negeri kita. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang mereka ini diberi amanah yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam membangun negara kita, para pejabat-pejabat negara. Terakhir kemarin Wamen Naker, ya. Korupsi. Ya. Tentu ini memprihatinkan kita. Nah, kenapa kok bisa begini? Nah tadi, barangkali umat Islam itu belum menjalankan syarat yang tadi, amanu wattaqu, belum betul-betul beriman dan bertakwa. Jadi menjadikan Islamnya itu betul-betul sebagai way of life, tidak sekedar untuk perkara-perkara yang resmi, ritual, sholat, nikah, khitan, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana berperilaku, bagaimana berakhlak, bagaimana berkata-kata, bagaimana bertransaksi, bagaimana berbisnis, ya. Bagaimana bekerja, bagaimana jualan di pasar, ya. Termasuk bagaimana ketika menggunakan aspirasi politiknya setiap 5 tahun itu. Apakah ketika menggunakan hak pilihnya umat Islam yang mayoritas yang berapa? 80% ini ya, dari mungkin 280 juta itu sudah betul-betul beriman dan bertakwa. Sudah betul-betul memilih pemimpin yang betul-betul terbaik. Baik itu untuk wakil rakyat, baik itu untuk DPD, baik itu untuk presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya. Barangkali mungkin itu belum dilakukan. Sehingga yang terpilih ya orang-orang yang tidak selayaknya memimpin tadi. Buktinya apa? Mereka diberi amanah, mereka apa? Korupsi, mereka berkhianat. Nah ini jadi kalau kita mau berefleksi, ini sebenarnya adalah PR dakwah bagi umat Islam, bahwa ternyata banyak umat Islam yang ya seperti dalam sinetron, Islamnya masih KTP, Islam tapi ratau sholat, Islam yang ratau Jumatan, tapi Islam ya boro-boro mereka kemudian menjalankan Islam dalam kesehariannya, wong sing ibadah sing pokok wae ora. Nah inilah PR dakwah untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita berintrospeksi mulai dari diri kita pribadi. Ya, sudahkah kita ini yang berislam sekian lama, betul-betul tidak sekedar statusnya Islam, tapi betul-betul menerapkan Islam itu dimanapun kita berada. Artinya kita betul bertakwa kepada Allah SWT. Kalau belum, segera perbaiki. Ya. Kemudian kalau kita sudah, maka kita ajak orang-orang terdekat kita, keluarga kita, inner circle kita, orang terdekat kita. Nah, nanti kalau semuanya melakukan itu, maka lambat laun ya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah amar nahi mungkar, umat Islam di Indonesia akan kembali menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuat negara ini menjadi negara yang
maju, berdaulat, disegani, makmur, adil adalah dengan tadi memenuhi syaratnya, yaitu amanu wattaqwa, beriman dan bertakwa. Kalau sudah dilakukan, kita sudah berikhtiar, maka ini akan menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah menaungi kita dengan pertolongannya, maka apa yang kita inginkan tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, betul-betul tidak hanya menjadi angan-angan, betul-betul dapat diwujudkan dalam konteks negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi perenungan kita bersama. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.